Nah, sekarang akan mau review aplikasi versi 4.2. Tampilan aplikasi paling depannya ini seperti ini, dan ini support drone-nya guys. Ini mulai. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh panas guys. Hari ini akan mau review guys, review suatu aplikasi yang kemarin itu aplikasinya versi berapa ya, 4.7 guys ya. Nah sekarang akan mau review aplikasi SJRC versi Indonesia nya guys. Jadi bahasa yang di dalam itu dan suara yang keluar dari aplikasi itu guys, pemberitahuannya itu seluruh bahasa Indonesia guys ya. Jadi kalau dari Play Store itu kan bahasa Inggris guys ya. Nah sekarang akan mau review aplikasi versi 4.2.4 guys, versi moodnya yang bisa tembus 6 km, bukan 6 km guys, 8 km malahan guys, versi bahasa Indonesia nya guys. Yuk kita coba guys. Ini tampilan awalnya guys. SJRC versi elang guys, quadcopter ID. Jadi di sini guys, tampilan aplikasi paling depannya ini seperti ini, dan ini support drone-nya guys. Ini mulai dari SJRC F11, F11S, F7 sampai ke F22S 2 Pro Plus guys ya. Jadi untuk versi 4.2.4 ini guys belum support ke SJRC yang model terbaru itu guys ya. SJRC F22 S3 guys ya. SJRC F22 S3 itu model terbaru guys ya. Dan ini tampilan depannya guys, dan ini tampilan isinya guys. Nah seperti ini guys. Untuk perbedaan dari hasil yang kita dapat dari Play Store itu guys, di sini guys yang paling mencolok ini guys. Yang pertama ini guys ya, backgroundnya guys ya. Backgroundnya seperti ini, keren guys. Ini tombol take off nya guys, ini tombol RTH, dan ini menu-menu untuk drone SJRC nya guys. Masih sama guys seperti tampilan-tampilan dari aplikasi dari Play Store guys, sama, tidak ada perubahan, cuman di sini hanya backgroundnya guys ya lebih menarik seperti itu guys ya, karena udah melalui proses edit lagi. Dan di sini guys parameternya guys, parameter di sini kalau drone SJRC aplikasi yang dapat dari Play Store itu hanya mampu menembus 6 km guys ya. Dan di aplikasi mode ini guys, aplikasi mode yang versi bahasa Indonesia ini, itu kita bisa atur lagi guys. Kita buat dulu guys ya, kita buat kilometer per jam aja guys ya. Dan di sini ini parameternya guys. Ini parameter untuk jarak guys ya. Untuk jaraknya guys, kita matiin dulu ininya supaya bisa diatur. Ini guys, jarak ini itu bisa tembus 8 km guys. Nih kerennya guys, keren ya. Dan kalau kita dari aplikasi dari Play Store ini hanya mampu tembus segini guys. Pabrikannya itu hanya mampu tembus 6 kilo lah guys ya. 6 km guys. Lebih dikit guys. Segini guys. Nah, dan ini untuk jaraknya guys, jarak ketinggian guys. Kalau aplikasi dari Play Store itu cuman mampu terbang tingginya di angka 120 meter guys ya, sesuai regulasi. Tapi kalau kita menggunakan aplikasi SJRC versi boot ini mampu terbang sampai 500 meter guys.
Itu untuk ketinggiannya guys ya. Jadi lebih lebih tinggi lagi deh guys. Dan ini jaraknya 8 kilometer guys. Kalau yang ini tinggi kembali ini, dia itu usahakan 120 aja guys. Usahakan untuk nyetel yang ini guys. Untuk nyetel ketinggian yang ini jangan sampai lebih dari yang ini guys. Ketinggian RTH atau ketinggian terbang guys. Jangan sampai ketinggian ini untuk nyetel yang ini guys ya. Nah, di sini guys bisa kita lihat guys. Bahasa yang tertera di aplikasi ini seluruhnya bahasa Indonesia guys. Tidak ada bahasa Inggris. Ya. Di sini mulai dari riwayatnya guys. Gimbal. Semua berbahasa Inggris. Keren guys ya. Dan di atas ini guys ada penampakan untuk baterai drone. Ini GPS-nya guys. Dan ini baterai remote-nya guys. Dan ini titik home point-nya guys. Di sini sama guys. Sama seperti hasil Play Store, tidak ada perubahan di sini. Ya, sama. Cuman lebih menariknya ini dari backgroundnya guys. Dari background dan jarak tempuhnya mampu 8 km dan ini ketinggiannya mampu 500 meter dan ini asli loh guys. Akang pernah ngetes juga menggunakan SJRC F22S2 Pro Plus. Itu tembus 7 kilo 700 meter guys. Itu sempat nge-lag sedikit, kalau nggak nge-lag itu pas 8 km guys. Nge-lag di jarak 700 Dan nge-lag di ini guys, jarak 7 kilo waktu 700 meter Akang itu tes juga baterai tinggal sedikit dan dia RTA aplikasi sendiri guys. Drone-nya pulang. 4.2.4 guys. Hasilnya itu support guys. Jadi dibilang support itu ketika kita ngasih perintah melalui remote, drone-nya itu langsung respon guys. Jadi tidak nge-lag ya, tidak delay. Jadi kadang kan yang tidak support itu guys, kita udah drone itu udah terbang jauh tapi tidak sesuai dengan hasil gambar yang kita lihat melalui handphone guys. Dan ini hasil ini guys, 4.2.4 nya guys. Enakan guys. Dia support juga. Dan ketika akan gunakan buat long range juga, aplikasi ini itu tembus di 6 kilo 700 meter yang pertama long range guys, dan long range yang kedua itu akan menggunakan dibantu menggunakan booster sinyal itu tembus di 7 kilo 700 meter guys, menggunakan aplikasi 4.2.4 ini juga guys. Jadi kalau dia support itu akan berani guys buat long range, tapi kalau nggak support ngeri guys, karena kita nggak bisa ngontrol drone kita melalui handphone guys. Dan ini kita lihat gambarnya nggak delay guys ya, seperti ini di gambarnya guys, mulus loh ya. Jadi kalau dibandingin dengan 4.3.4 guys, itu bahaya benar yang aplikasi yang versi itu guys. Buat yang versi mode-nya Akang juga nggak berani buat nerbangin drone pakai aplikasi itu guys. Oke guys, cukup di sini aja dulu ya guys ya buat review-reviewnya guys. Apabila yang ada yang belum jelas ataupun ada yang dipertanyakan, silahkan tulis di kolom komentar guys. Dan jangan lupa buat dukungannya untuk channel ini guys, agar bisa lebih berkembang dan memberikan informasi-informasi yang lebih bermanfaat nantinya guys. Oke guys, akan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.
Udah nyampe drone nya guys.